Coba jangan di sini. An hizbihi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jazakallahu khair. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari yang hadir di rumah Allah ini, Musalla Darul Hijrah, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, yang bergelar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama, alim ulama, cari pandai, nenek mamat, tokoh adat, tokoh masyarakat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya, karena beliau yang berhak dipuji dengan pujian yang sesungguhnya atas segala nikmat yang diberikan, walaupun banyak di antaranya tanpa kita minta. Dia beri tanpa kita minta. Kalau gitu enggak usah minta loh. Enggak. Allah suka pula kita meminta. Belum lagi diminta sudah diberinya, apalagi kau diminta. Dan dia berjanji mesti kabulkan. Tapi SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ikuti aja syaratnya. Alhamdulillah syaratnya tidak banyak-banyak. Ikhlas, mutaba'ah. Ada SK, ikut SOP. Nah, kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan syukur kita diterima sehingga syarat mendapatkan tambahan nikmat pun kita dapat pula. La in syakartum la azidannakum. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam.
yang kita harap mudah-mudahan dengan senantiasa belajar ilmu yang diwariskannya, umat ini semakin bersatu, semakin terpadu, sehingga menjadi umat yang kuat, sehingga tidak sembarangan orang-orang memperlakukannya seperti yang dilihat hari ini di berbagai belahan dunia, khususnya di jalur Gaza hari ini. Jadi di satu sisi kita sangat sedih dengan jumlah yang sebanyak ini, kita seolah-olah dipandang bukan sebelah mata, tak pakai mata tak lagi mana. Tapi kita akan lewati ujian ini, dan itu pasti janji Allah kepada Nabi alaihissalatu wassalam bahwa kita akan menang, bahwa kita mesti berperang melawan Yahudi. Gimana pun perundingan, bagaimanapun cara orang untuk menghalangi, tidak akan terhalangi, karena ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu kita berdoa pula untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada yang sedang diuji dan dicoba. Mudah-mudahan Allah sabarkan, Allah kokohkan, dan semoga kita tidak diuji kecuali dengan yang kita sanggupi. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah, melanjutkan kaji kita, dan kayaknya malam ini tidak boleh lama-lama juga. Jadi pas sampai saya tengok kursi dah tersusun. Jadi, jumpa berapa ketua tadi? Bolehnya? Iya, ada boleh kata. Yalah, alhamdulillah. Jadi kan boleh, tak boleh lama-lama. Kan tak boleh unyang, tak boleh lama-lama dulu kan. Jadi oleh sebab itu kita upayakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bismillah ta'ala. Pokoknya azan, kita azan, habis itu tamu sedikit sampai selesai. Ma'asyiral kiram, bab al-muhafadzah ala al-a'mal, yaitu bab tentang menjaga keberlangsungan amal. Menjaga amal jangan sampai tertinggal. Nah, pada hadis yang pertama ini Imam An-Nawawi rahimahullah memilihkan untuk kita hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Qala rahimahullah, wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar tidak ada yang tidak kenalnya. Orang beriman pasti mencintainya, hampir-hampir seperti mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang-orang yang hatinya ada penyakit mesti membencinya. Maka kita tengok aja, kalau ada orang membenci Umar berarti sedang sakit. Orang sakit, ya kita obati dan kita doakan, mudah-mudahan sehat. Kalau tidak sehat, kalau tidak sehat, tentu di karantina. Jangan sampai menular sakitnya kepada yang lain. Karena Nabi alaihissalam wafat dalam keadaan ridha kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan Nabi menyebutnya sebagai syahid, akan mati syahid berkali-kali, bukan satu munasabah, berkali-kali. Kalau dalam satu jalur hadis mungkin kita katakan orang, ya mungkin orang mengada-ngada, tapi tidak, jalurnya terang benderang seperti terangnya mentari di waktu siang, bahwa beliau akan mati syahid. Dan subhanallah, beliau sering berdoa, Allahumma rzuqni syahadata bi sabilik wa fi madinati nabiyyik atau fi madinati rasulik. Ya Allah, berikan aku rezeki syahadah, mati syahid di jalanmu,
dan itu di dalam kota nabimu. Subhanallah, Madinah aman, tentram. Ya, sampai-sampai Kisra atau utusan Kisra Persia datang ke Madinah terkesima. Tanya Umar di mana? Katanya tuh sedang tidur di bawah pohon korma. Dia membayangkan, ya karena menggetarkan Romawi, menggetarkan Persia, menggetarkan Yaman, semua orang. Dari jarak 1 bulan perjalanan mendengar Umar ini, ya apalagi kan syaitannya takut, jadi syaitan bisa kemana-mana kan, ngasih tahu hati-hati dengan Umar. Nah, semuanya takut. Dia membayangkan istana megah, penjaga yang sangar-sangar, ya kan? Tetapi ternyata Umar tidak berbeda dengan rakyat biasa. Ini yang luar biasa. Tonton, mau tak pemimpin seperti ini? Kayaknya tidak ada di sini. Kayaknya tidak ada di musalla ini. Ada yang mau maju enggak? Enggak. Kalau saya kan sudah bilang sih, kalau masih ada yang mau maju, saya tak akan maju. Jelas? Rupanya masih banyak yang mau maju, ya apa boleh buat. Dulu rencana 2024 ini maju. Tapi masih banyak yang mau maju, akhirnya enggak jadi. Ya, bukan karena takut kalah, tapi takut tak menang. Bukan. Kalau masih banyak yang berkemauan, maka perlombaan pasti tidak sempurna. Ya kan? Nah, sempurna. Oleh sebab itu biarlah dulu yang muda-muda aja maju dulu. Yang muda-muda, yang tua-tua maksudnya. Kita yang muda-muda nih. Kaum muslimin muslimat, dilihatnya Umar sedang tidur sendirian di siang hari, tak penjaga. Dia adalah orang nomor 1 di dunia Islam. Apa sebab? Karena aman. Kenapa aman? Karena dia menegakkan iman, menegakkan Islam dalam pemerintahannya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, allazina amanu wa la yalbisu imanahum bi'zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mudah-mudahan Allah berikan kita, walaupun tidak seperti Umar, tetapi mudah-mudahan kagum kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jangan sampai yang membenci Umar pula yang naik. Itu bahayanya. Sampai yang membenci Umar yang naik. Gawat kita. Umar saja dibencinya, apalagi kita, na'udzubillah. Saya kira paham semua, insyaallah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Banyak cerita tentang Umar, kita cukup sampai di sini aja lah tentang Umar ini radhiyallahu anhu. Nabi alaihissalam menyebutnya orang mati syahid kemudian dia minta mati syahid di mana? Di kota Nabi yang aman. Tapi makanya kalau siapa yang jujur, kata Nabi, minta mati syahid, Allah berikan pahala syahid sekalipun mati di peperangannya. Tapi Umar, alhamdulillah, Allah kabulkan doanya, dan memang sudah dijanjikan oleh Allah melalui nabinya, dan beliau mati syahid di kota Nabi, dibunuh oleh nenek moyangnya para pembenci tadi. Nenek moyang para pembenci tadi, Abu Lu'lu'a al-Majusi. Tahu tak tuan-tuan siapa dia? Orang Majusi, orang Persia, dan kuburannya di Iran hari ini menjadi destinasi wisata religi terkemuka. Di gerbangnya tertulis Maqam atau Mashhad Baba Suja. Jadi pahlawan pemberani. Tahulah kita kan? Makanya dulu ketika ada sebagian ulama di dunia Islam, ya khususnya di Mesir dulu, ingin menyatukan sunnah dengan, tahu juga rupanya tuh ya, maka
banyak dari kaum ulama Islam pada terlibat, tapi alhamdulillah ulama Arab Saudi tidak mau, karena mereka paham tidak mungkin menyatukan minyak dengan air, tidak mungkin menyatukan minyak dengan api dengan air, tidak bisa. Alhamdulillah ketika Syekh Yusuf Al-Qaradawi akhirnya menyadari bahwa tidak mungkin, akhirnya beliau menyampaikan dalam sebuah statementnya bahwa sesungguhnya benarlah apa yang ditempuh oleh ulama-ulama Arab Saudi dahulu yang tidak mau ikut dalam program untuk menyatukan sunnah dengan Syiah. Tidak mungkin. Itulah mungkin kenapa Syiah sangat mendendam kepada Arab Saudi. Nah, sehingga lahir pula tuduhan-tuduhan macam-macam, khususnya di hari-hari seperti ini. Ya, Pak ya. Sampai ada pula pernyataan Yahudi Arabia katanya, Allah musta'an. Itu kalau bukan karena hati yang ini yang rusak, tidak mungkin. Tapi tahulah kita orang ini lama tinggalnya di Israel. Dia nama diam di Israel. Allah musta'an. Kalau di Israel berarti di Amerika. Itu aja loh. Iya kan? Tadi ada nama disebut oleh beliau ni, si bulan. Kalau dia di Amerika berarti di Israel. Nah, Allah musta'an. Atau membaca kitab mereka, atau diperalat dan numpang pada kereta mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik kaum muslimin. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama min hizbihi." Siapa yang tidur meninggalkan hizbnya di waktu malam. Al-hizbu dari dalam apa? Dalam bahasa Arab maknanya adalah juz'un minasyai'. Adalah bagian dari sesuatu. Makanya ketika kita umat Islam ini di jalan yang benar, tak ada hizb. Tak ada hizb. Tak berpuak-puak. Muslim semuanya satu jalan. Tapi ketika ada yang membuat pagar-pagar, apalagi tembok-tembok rasis, ya tembok-tembok rasis, semisal Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia mesti bermadzhab fikih Syafi'i. Ini tembok rasis ini, ya. Karena kalau hidup Imam Syafi'i hari ini, kalau bahasa kampung mompe selemo di bongin, mompe tengok bongin mompe selemo je lah ya. Anak muda gini tak tentu lebar je. Nah, jadi dia kan bongin. Sebab beliau melarang itu. Tak pernah beliau memagar orang untuk ikut dia. Lalu kita sendiri yang bikin tembok rasis tersebut, atau jangan terlalu jangan terlalu rasis lah, tembok fanatis. Tembok fanatis nanti banyak pula yang nanti ya, yang konfrontasi. Nah, Allah musta'an. Apalagi kawan-kawan suka juga moto-moto yang kayak gini, biar menarik untuk diperdebatkan. Dah, kaum muslimin dan muslimat, umat Islam ini nak mazhabnya Syafi'i, nak mazhabnya Hambali, nak mazhabnya Hanafi, semua kita sama. Imam kita harus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau tanya orang, siapa imam kalian ini? Tak ada imam boleh sedang bahwa imam kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu jadi mujtahid kalian langsung ke Nabi. Subhanallah. Ikut tambah-tambah cuma diperpanjang tambah tak jauh itu dulu. Ini dulu sahabat yang bertanya ke Nabi mujtahid sodo. Nabi yang bertanya, sahabat yang bertanya ke Nabi semuanya mujtahid. Ada orang awam, ada tulabul ilmi, ada ulama, dan ada memang mujtahid di antara mereka. Jadi kalau seandainya harus membaca hadis Nabi harus jadi mujtahid dulu, nah ini adalah tembok rasis yang baru pula. Kotak-kotak yang dibuat sendiri.
Nabi tak pernah menolak sahabat ketika dia orang awam dari mana kampung, tak nampak pucuk kambing mak lah. Yang tak ada kambing mak lah kampung kan, pucuk korma tak nampak. Datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, saya bertanya. Nabi bilang, kamu orang awam atau mujtahid? Hah? Ada tanya? Nah, ada dia tanya, kamu orang awam atau mujtahid? Kalau belum mujtahid jangan tanya saya, tak paham nanti. Nah, ada. Nabi bicara seperti bahasa orang awam bahasanya. Karena orang dulu pasti bahasanya. Jadi bahasa maksud saya bukan dia seperti orang awam. Kok lah salah paham dong ya. Tolong garis bawahi mat. Bukan nabinya orang awam. Maksud saya bahasa beliau dipahami oleh orang awam. Itu maksud saya. Nah, kok salah paham dong kecil lo nabi wang. Nabi wang awam deh. Dah Allah wala quwwata illa billah. Hati-hatinya kadang-kadang mereka bukan auzubillah. Jadi kaum muslimin dia bahasanya dipahami oleh semua tingkatan masyarakat. Cuma isi kandungan ada yang paham yang tersurat saja, itu orang umum. Ada yang paham yang sampai yang tersirat, itu baru bagian ulama. Jadi Nabi tidak syaratkan, makanya bahasanya bahasa yang mudah, jelas, lugas. Jelas ya? Jadi Nabi SAW tidak mesti jadi mujtahid dulu bertanya ke Nabi SAW. Tidak ada orang. Sahabat pun tidak jujur itu. Dulu ketika Abu Bakar jadi khalifah setelah Nabi, datang pula orang bertanya kepada beliau masalah agama kan, tanya deh, wang lah mujtahidnya. Hah? Kalau lu mujtahid jangan tanya ke, ada yang tanya ke anak-anak terdahulu, tidak ada. Jadi kalimat-kalimat ini saya tak tahu dari mana, subhanallah ya. Auzubillah. Tapi begitulah. Syubhat itu selalu datang dan bukan dari orang-orang biasa pula, orang-orang cerdas. Ya, karena orang pencipta syubhat mesti cerdas. Kalau tak biasanya nyosek uang nak orang. Karena isa iblis kau tak ada caranya, payah nyosek uang. Kedainya caranya aja. Nah. Jelas? Nah. Jadi al-hizbu juz'un min asy-syai'. Jadi kalau seandainya kita sudah berbagi-bagi, kita jadi tahazzub. Dan itu dilarang oleh Nabi, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyur kiram. Tetapi yang dimaksud di sini bukan makna lughawi, tapi makna istilahi. Hizbuhu minasyai' artinya adalah sesuatu yang biasa dia baca dalam salat malamnya dari Al-Qur'anul Karim. Makanya kaum muslimin masuk Al-Qur'an dibagi dengan juzuk. Di bawah juzuk ada hizib, di bawah hizib ada tak boleh ya, ada raka' atau ruku' ya, ada raka', yaitu satu juz dua harakat, dua hizib. Nah, kita pakai nya per juz atau hizib saja, jadi itu tidak perlu hizib dan sarakat satu juz kan. Kaum muslimin muslim dulu mereka membagi satu rakaat satu juz itu dua hizib, kemudian satu hizib dibagi dua rakaat, nah atau empat ya sih, ada pun lupa aja nih. Nah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi siapa yang menama an hizbihi minal laili, siapa yang tidur tidak membaca hizibnya di malam hari, artinya jatah baca Qur'annya tak dibacanya di malam hari. Misalnya malam ini bagi yang khatam misalnya sekali 3 hari, berarti semalam sehari semalam 10 juz. Mungkin dia bacanya malam 5 juz, siang 5 juz misal. Atau yang khatam sekali setahun. Iya, mana tahu sekali setahun, dan itu kebanyakan kita khatam hanya sekali setahun, itu pun dari wadduha sampai An-Nas. Kan itu ada acara khatam Quran kan, istri itu bayang di lawo pakai basing band. Awak kecil khatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dah bangga anak saya dah khatam Ustaz ni. Kosan dari wadduha sampai An-Nas.
Atau sudah pakai mersing band loro. Bakal loro enggak diancak. Akhirnya nyalang Abi karnaval hilang apa? Allah Ustaz. Jadi apa hubungan mersing band dengan hafalan Quran Ustaz? Oh, musik Islami, musik. Nah, itu gara-gara musik Islami tadi, Allah Ustaz. Jadi memang subhanallah. Itu apa nama mayoret? Apa? Mayonet apa mayoret? Atau mayones? Hah? Mayoret. Babi jangan salah sobi itu tak apa. Mai dia nak nancak tu nari-nari depan orang banyak tu. Islami tu. Hah? Masuk Islami je. Nah, tolong dijawab bagi yang membuat. Kalau enggak tinggal aja. Jadi payah jawab kan? Payah jawabnya. Apa hubungannya tahfiz dengan ini? Jadi pada abi tu nyewa itu nandak jauh legono, lebih balik bagian-bagian ke je pajero. Kan ya? Kok 2 juta tu sewa sekali ya pura. Bisa bagian logo ke anak-anak. Kan banyak logo banyak kerupuk. Kan ya? Baguno jauh legono daripada nanti macam tadi. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat di rumah Allah. Jadi siapa yang tidur dari hizibnya malam hari, mungkin tertidur, ya karena kecapean bekerja. Karena Nabi SAW dalam hadis sebelumnya, siapa yang mengantuk disuruh tidur. Awak alhamdulillah tak ada orang tak ngantuk. Kan ya? Abil-abil kalau lah baca Quran. Ya, tak amu terlolok dia. WA belum buka no, kena mololok. Tak kena mololok WA Facebook nak mololok dia dah. Cuba pegang Quran. Bobo dua sudah itu pegang Quran. Insya-Allah. Insya-Allah memang Quran itu menenteramkan. Menyamankan. Iya. Jadi ada anak-anak muda kuliah kadang kan nanya, Ustaz, nampak gadis cantik tak mau saya tidur Ustaz. Ada caranya saya bilang, biar kamu bisa tidur, lamar. Kalau sudah terlamar dan diterima, pasti mau tidur. Kan ya? Kan ya tak? Tak ada cerita lah nyaman wak. Contoh ngaji kalau dapat. Kalau dapat. Kan ya? Tak boleh sesuatu lah dapat bagian awak. Makanya kalau nak lain nyaman, halalkan dia. Berapa cara? Ya dia kakak awak dia mau je. Tak kisah dia dulu jalan. Tapi kalau orang nak basuh juga awak kini dan boleh dan telefon dia dan. Ayah kan ya. Kalau tak ada mas kahwin, cara ada bantu. Tapi dan tolak dia seperangkat alat salatnya punya kan. Ya kalau seperangkat rumah tangga dia maju. Akan ya. Kalau seperangkat rumah tangga jadi nak kan kayaknya benar awak ni. Kalau seperangkat rumah tangga tak tahu maju dulu ya. Tapi kalau seperangkat alat solat cara bantu je. Tak leh umur. Kalau berarti orang tu tak nak lolok malam. Kan ya? Banyak dia lolok. Saya coba tonton kalau sudah nelpon orang rumah. Awak misal dinas luar kan, telepon oleh sehat ya, alhamdulillah. Amu tu lolok sudah itu tak? Amu kan? Coba sudah nelpon cewek. Amu tu lolok? Tak amu. Itu tidak halal lu dong. Bang halal kan tak amu tu lolok dia dah. Amu kau capek dia halalkan. Kalau lah halal nak lolok tahu itu dah. Nah, ke dia sih, kan? Alhamdulillah. Baik, masuk waktu. Baik, kita azan dulu dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, au an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Rawahu Muslim. Siapa yang tidur dari hizib bacaan Qur'annya atau bacaan salatnya di waktu malam atau lupa, tertidur atau lupa, padahal dia biasa melakukannya. Faqara'ahu ma baina salatil fajr wa salatil zuhri, lalu dia baca di antara salat subuh dan salat zuhur. Artinya maksud antara salat subuh dan salat zuhur, maka kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, tetap dituliskan pahalanya seperti dia melaksanakan di waktu malam. Di sini di hadis ini para ulama mengambil hukum bahwasanya amalan yang biasa dilakukan oleh seseorang lalu dia terhalang untuk melakukannya, baik halangan yang yang disengaja ataupun tidak. Ini sengaja misalnya tidur tadi kan ngantuk, dibawa tidur kan,
Nah, atau kesibukan. Misalnya orang yang dalam perjalanan, tentu tidak dia lakukan di dalam perjalanan, tapi pas sampai misalkan dia lakukan di siang hari atau terlupa. Orang kalau sudah sibuk dengan pekerjaannya, kadang-kadang sampai doa pagi petang pun sampai terlupa. Ya. Kalau untung misalnya gantinya misalnya kajian daurah misalnya. Ya, kajian ilmu sampai maghrib. Sambung sudah maghrib sampai isya. Hanya lupa zikir. Tidak apa-apa karena kita sudah zikir tadi. Maka boleh dibaca nanti selepas isya tadi. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa, lalu terhalang karena lupa. Demikian juga dengan orang yang biasa sholat witir. Biasa sholat witir di waktu malam, lalu tertidur, tidak terbangun kecuali azan subuh. Kan azan zuhur kan? Azan subuh. Kalau azan zuhur kan habis nah, azan subuh. Berarti habis waktu witirnya. Maka dilakukannya, digantinya di waktu pagi. Yang setelah subuh kan tidak boleh salat sampai terbit matahari. Lalu diqadanya setelah atau di waktu pagi. Maka dituliskan baginya pahala seperti dia lakukan di waktu malam. Ini didukung oleh hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ghalabahu naumun aw yaja'u min al-lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tidak tahan lagi mengantuk di waktu malam atau karena sakit min al-lail shalla min an-nahar 12 raka'ah. Beliau salat siang hari 12 rakaat, ganti 11. Karena beliau salat malamnya 11 di Ramadan maupun di luar Ramadan. Kenapa 12? Karena di waktu siang tidak ada salat witir. Tidak ada salat witir waktu siang. Maka dia lakukan salatnya 12. Kalau misalnya kita setiap malamnya biasa sholat witirnya 3, maka gantinya 4. Biasa 5, ganti 6. Biasa 7, ganti 8. Biasa 11, ganti 12. Kok biasa 1? Itu tolok nyanyinya. Itu kan tolok. Saya itu comel tak dapat lagi dia. Comel dah dapat, tidak ada masalah. Walaupun sedikit tetapi rutin. Nah, karena Allah SWT menghargai sekecil apa dari kita. Nah, karena memang itu yang dia sanggup. Ya, itu yang dia sanggupi. Ya maklum, kadang-kadang dia tidurnya sudah jam berapa telok kan? Jadi kojo siang malamnya kojo. Ada orang nyampaikan ke kita karena dia ingin mencapai sesuatu, tapi masya Allah untuk satu kebaikan, untuk sekolah. Pergi dia pergi mencari ke Malaysia. Ya, rencana setahunnya, rencana sudah setahun pulang pencai PT untuk nyambung sekolah. Ya, sampai lolok semalam, saya semalam 2 jam. Nah, saya semalam 2 jam lolok. Nah, kalau 2 jam lolok sampai dia salat malam melamu ni. Kadang sampai salat dia salat wajib. Allah musta'an. Tapi kalau ada orang kondisi seperti ini, maka dia rutinkan saja salat witir 1 rakaat misalnya. Ya. Ditambah salat malam 2 rakaat jadi 3. Nah, andai dia tidak sanggup malamnya, maka dia qada di siang harinya. Tapi jangan tiap malamnya qada tahu gitu kan itu kan tidak mungkin.
Fa qada tahu tidak berarti memang tidak dilakukan dia. Memang tidak dilakukan. Atau misalnya salat sunat subuh. Nabi SAW juga sabit dari beliau bila salat sunat subuh itu tidak bisa dilakukan, ya mungkin karena tadi mungkin terlambat bangun, maka diqadha setelah salat subuh. Tapi kalau banyak mata condohkan mandang, maka lebih elok setelah terbit matahari. Maka orang yang melakukannya selalu dilakukan. Cuma kadang kondisi tertentu tidak sempat dia lakukan. Tidak sempat dia lakukan, maka diqadhanya setelah salat subuh atau setelah terbit matahari. Jadi kalau menimbulkan fitnah, maka lebih baik jangan setelah salat subuh. Kalau sudah salat subuh, salat lo asal kan? Amanan bakunut imam tadi curiga aja lah, tidak sama mazhab jawab katanya. Akan jadi fitnah jadi. Dicai mana ngaji katanya. Akasan di Darul Hijrah ngajinya. Pasti Dr. Dasman. Jadi fitnah. Jadi fitnah. Itu maka diqadhanya selepas terbit matahari. Karena waktu itu tak ada lagi yang curiga sama kita. Kan ya dah. Kau pasti gara-gara dia tak kunut. Gara-gara bakunut tadi. Padahal asabik kalau bakunut uang tu, iya kunut lah, tak masalah lah. Iya, jelas. Walaupun nampak miliar, indah. Tapi tengok kalau seandainya, kalau sudah solat lebih mandang je kawak sudah itu. Makanya kembali kepada hukum asalnya. Kunut itu disyariatkan pada hukum asalnya, cuman tidak berterusan. Wallahu musta'an. Itu yang kami dapatkan dari masyayikh kami. Kalau seandainya kita solat di belakang imam yang berkunut subuh maksudnya, ya kita kunut supaya tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau jalan-jalan mungkin Allah tentu ada, tidak ketimbul fitnah je kan. Yang tidak jadi itulah lah nak bangun je kawan. Jadi kalau lah tentu lah tidak perlu. Karena memilih untuk tidak. Wallahu ta'ala alam. Baik kaum muslimin dan muslimat, seperti janji kita cukup sampai di sinilah. Ya, intinya adalah amalan yang biasa kita lakukan jangan sampai ditinggalkan. Nah, bila tertinggal karena suatu sebab, maka boleh diqadha di waktu yang lain. Nah, boleh diqadha di waktu yang lain. Dan ini tidak dikiaskan pula masalah mengqadha salat wajib. Ya, karena salat wajib, misalnya dulu tidak salat waktu dulu sebelum taubatnya, tidak ada qadha salat wajib menurut pendapat yang mu'tabar. Ada pun sebagian yang mengatakan, tapi dalilnya sangat lemah dan tidak sabit dari Nabi alaihi salatu. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Sambil apa kau tu? Sambil boleh. Untuk membatasi bacaan, membantu kita untuk misalnya atau tidak sanggup sekali baca sajuzuk nak, tidak sanggup satu juzuk, maka dibuat satu hizib. Tidak tahu lah saya hizib tu, saya buat satu maka. Biasanya mereka menandai itu untuk solat malamnya serakaat misalnya satu hizib. Ya, bagi yang lebih kuat satu rakaat satu juz. Nah, ada orang yang 7 juz rakaat, ada yang 7 juz satu rakaat. Kalau kelas awak 7 juz rakaat tu, ya terpaksa minum juz setengah salat dia buat. Iya. Ada hikmah lain tu. Nantilah bahas masalah itu. Ada seperti tanda-tanda Rasam Utsmani, tanda penulisan, itu semuanya ada hikmahnya dibuat. Wallahu a'lam. Itu ya. Nah,
Begini juga. Tuang lah mau ngikawat tuang. Terima kasih. Dan makanya, nah itu tambah itu oleh. Makanya Rasab Utsmani itu diwariskan, diriwayatkan sampai kini. Nah, ketika orang tidak mengikutinya, maka akan banyak cara penulisan yang keliru dalam penulisan Al-Quran. Itu. Allah Ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.